Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, di kesempatan kali ini gua mau melanjutkan 5 rekom HP terbaik bergaransi resmi di rank harga 2 jutaan part kedua buat kalian sob. Setelah sebelumnya gua sudah buatkan 5 rekom HP terbaik di bawah 3 juta part pertama bergaransi resmi. Sekarang giliran yang part keduanya sob. Di rank harga ini sudah mulai banyak varian-varian HP dengan spek yang bisa dibilang masuk dalam kategori kelas menengah atau mid rank level. Mulai dari boot quality yang bagus, desain yang cantik dan terkesan premium, sok prosesor dan GPU yang kencang di kelas, RAM dan internal memorinya cukup lega, kamera fotografi yang bagus, punya konektivitas yang komplit, hingga ketahanan daya baterainya juga cukup besar dan awet dalam skenario penggunaan sehari-hari sob. Bagi kalian yang memang kebetulan belum lihat video-video rekom yang lainnya dari Nongkrong Channel, silahkan cek di beranda atau deskripsi channel ini. Kemudian seperti biasa, jika kalian nanti ingin menanyakan link pembelian dari device rekom di video ini, kalian nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya sob. HP apa saja yang masuk dalam daftar 5 HP terbaik di bawah 3 juta part kedua ini bergaransi resmi? Berikut adalah daftarnya versi Nongkrong Channel. Kita mulai dari nomor 5, ada Realme 5S. Varian S dari turunan Realme 5 ini membawa sedikit upgrade di sektor kamera sob. Bertagline kuat kamera power hero. Spesifikasi device ini meliputi desain layar mini drop display seluas 6,5 inch IPS LCD beresolusi HD+, yang menghasilkan kerapatan pixel sekitar 269 ppi, serta proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 3 Plus. Dapur pacunya ditenagai SoC dari Qualcomm Snapdragon 665 octa-core 2,0 GHz dan GPU Adreno 610 dengan RAM 4 GB, internal memori 128 GB, serta dukungan slot microSD juga. Di sektor fotografi, HP ini dibekali 4 kamera utama yang masing-masing beresolusi 48 MP dengan aperture f/1.8, 8 MP f/2.2 ultrawide, 2 MP f/2.4 macro lens, 2 MP f/2.4 deep sensor. Berfitur HDR, AIS, PDAF, LED flash. Di perekaman videonya, 5S ini mampu merekam hingga 4K 30 fps. Sedangkan di bagian selfie-nya beresolusi 13 MP dengan aperture f/2.0 dan mampu merekam video hingga 1080p 30 fps. Berjalan di Android 9.0 ColorOS 6 dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, dual band Wi-Fi, radio FM, fingerprint sensor, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh. Di nomor 4 ada Redmi Note 8. Kuat kamera di tahun 2020 ini tampaknya memang lagi tren di pasaran sob. Xiaomi tampaknya tak mau kalah dengan brand-brand pesaing lainnya. Xiaomi pun langsung merespon dengan kuat kamera budget phone andalannya, yakni Redmi Note 8 ini di kelas entry level. Device ini punya desain yang sudah kekinian. Beberapa spek intinya meliputi bodi HP depan belakang yang sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Dengan layar IPS LCD dot drop display 6,3 inch beresolusi Full HD Plus yang menghasilkan kerapatan pixel sekitar 409 ppi. Note 8 ini ditenagai prosesor Snapdragon 665 AIE octa-core 2,0 GHz dan GPU Adreno 610 dengan RAM 4 GB, internal memori 64 GB, serta dukungan slot microSD juga. Di sektor fotografi, Note 8 ini punya setup kuat kamera yang masing-masing beresolusi 48 MP dengan aperture f/1.8 lensa wide, 8 MP f/2.2 ultrawide, 2 MP f/2.4 dedicated macro kamera, 2 MP f/2.4 deep sensor. Berfitur HDR, panorama, AIS, dual LED flash. Sedangkan di skenario perekaman videonya mampu merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Kamera depannya sendiri beresolusi 13 MP lengkap dengan AIS dengan perekaman video hingga resolusi Full HD 30 fps.
Note 8 ini berjalan di Android 9.0 di MIUI 11 dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.2, radio FM, USB Type-C, fingerprint sensor, dan kapasitas daya baterai sebesar 4000 mAh yang sudah mendukung fast charge 18 watt. Di nomor 3 ada Infinix Note 7. Infinix Note 7 ini punya tagline Explore the New Note. Diklaim punya layar terlebar di kelas 2 jutaan, namun memiliki desain yang cantik dengan performa gaming juga sob. Note 7 ini punya desain layar Infinity O display yang luas, yakni 6,9 inch, beresolusi HD Plus dengan kerapatan pixel sekitar 258 ppi. Lengkap dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass. Memiliki dapur pacu dengan sok gaming yakni MediaTek Helio G70 dan GPU Mali G52 MC2 dengan RAM 6GB, internal memori 128GB, serta dukungan slot microSD juga. Di bagian fotografi, Note 7 ini dibekali 4 kamera utama yang masing-masing beresolusi 48MP dengan aperture f/1.8, 2MP f/2.4 macro lens, 2MP f/2.4 deep sensor, 2MP f/1.8 dedicated video cam. Berfitur HDR, PDAF, quad LED flash, dan mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30fps. Sedangkan di bagian depan beresolusi 16MP dengan aperture f/2.0 HDR dengan perekaman video hingga 1080p 30fps juga. Berjalan di sistem Android 10 di XOS 6.0 dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, dual band Wi-Fi, radio FM, fingerprint sensor, USB on the go, serta kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dengan fast charge 18 watt. Di nomor 2 ada Vivo S1. Bertagline Unlock Your Style. Daya pikat utama di Vivo S1 ini tak cuma di sistem keamanan screen Touch ID, namun punya desain yang cantik dengan spek yang bisa dibilang merata di kelasnya sob. S1 ini memiliki layar Super AMOLED Water Drop Display 6,3 inch beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixel sekitar 404 ppi. Di sektor fotografi, S1 ini punya setup triple kamera yang masing-masing beresolusi 16MP dengan aperture f/1.8, 8MP f/2.2 ultrawide, 2MP f/2.4 deep sensor, berfitur HDR, PDAF, LED flash, dan kamera S1 ini mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30fps. Kemudian di kamera depannya beresolusi 32MP dengan aperture f/2.0 HDR, dan kamera depannya ini mampu merekam video hingga 1080p 30fps juga sob. Di bagian dapur pacu, Vivo S1 ini dipersenjatai sok dari MediaTek Helio P65 octa-core 2,0 GHz dan GPU Mali G52 MC2 dengan RAM 4GB, internal memori 128GB, serta dukungan slot microSD juga. Berjalan di Android 9.0 Vantox OS 9 dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, fingerprint sensor, radio FM, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 4500 mAh yang telah mendukung fast charge 18 watt. Di posisi terakhir ada Realme 3 Pro. Realme 3 Pro ini terinspirasi oleh sirkuit Le Mans di mana kecepatan menjadi legenda. Pola kurva S yang unik dalam penyelesaian gradien menciptakan mahakarya ikonik baru dari Realme 3 Pro ini. 3 Pro ini punya layar Dewdrop display seluas 6,3 inch berjenis IPS LCD beresolusi Full HD Plus yang menghasilkan kerapatan pixel sekitar 409 ppi. Lengkap dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 5 sob. Di sektor fotografi, Realme 3 Pro ini memiliki setup dual kamera yang masing-masing beresolusi 16MP dengan aperture f/1.7 dan 5MP f/2.4. Berfitur dual pixel fast focusing PDAF, HDR, AIS, panorama, chroma box, dan LED flash, dan mampu merekam video hingga resolusi 4K 30fps. Sedangkan di bagian depannya beresolusi 25MP dengan aperture f/2.0 HDR dengan kemampuan rekam video hingga resolusi 1080p 30fps. Realme 3 Pro ini ditenagai chipset premium kelas menengah dari Qualcomm Snapdragon 710 octa-core 2,2 GHz dan HyperBoost 2.0 dengan GPU Adreno 616. Ditopang RAM 4GB dan internal memori 64GB serta dukungan slot microSD juga.
Berjalan di Android 9.0, upgradable to Android 10 di Realme UI 1.0 dengan koneksi dual VoLTE, dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, dual band Wi-Fi, radio FM, USB on the go, fingerprint sensor, serta kapasitas daya baterai yang besar, yakni 4045 mAh yang support fast charge 20 watt dari Vox 3.0. Dan cukup sekian sob video tentang 5 daftar HP terbaik di bawah 3 juta part kedua ini versi Nongkrong Channel. Semoga dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Gua Aan, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.